Hai guys, halo teman-teman semua. Kali ini video saya yang akan saya tampilkan adalah bercerita tentang kegiatan webinar yang baru saja dilaksanakan oleh APR, produsen tekstil rayon terbesar di Indonesia. Nah, sangat bagus sekali isinya, sehingga dari beberapa pelaksanaan webinar itu, isinya sebagian akan coba saya tampilkan dalam video channel saya ini. Di situ saya juga menjadi peserta dan saya juga sempat menyampaikan sebuah pertanyaan dan juga ditanggapi oleh para panelis. Nah, bagaimana serunya hasil dari webinar itu? Yuk kita saksikan bersama-sama dalam channel YouTube saya ini. Sebelumnya jangan lupa tetap subscribe, like, dan share. Juga kasih komen di video saya berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Pak Ali, reconnect dulu ya. Sebentar, saya menunggu ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Samsuga Agus Sunandar. Pertanyaannya ke Mbak Marji. Wah. Mbak Marji? Pertanyaannya ke Mbak Marji ya, bagaimana pandangannya agar pasar fashion Indonesia bisa dikuasai oleh industri fashion di sana Indonesia sendiri? Oke. Itu ada pertanyaannya. Ya seperti yang tadi saya bilang, memang juga butuh dukungan dari berbagai pihak ya untuk produksi, sourcing dan sebagainya. Karena di sana calon-calon besar untuk mereka dan juga saya rasa ini saat yang tepat seperti tadi Pak Norman bilang, saat yang tepat untuk mengaccelerate perpindahan ke online-nya gitu, karena bukan hanya sekarang tapi kedepannya ya online is the future gitu kan. Mungkin hal-hal yang tadinya perubahannya mungkin buat mereka direncanakan dalam setahun, ya ini harus terjadi dalam 9 bulan sih. Oke. Kalau pertanyaan berikutnya dari Samsuga, untuk apa yang bisa dilakukan untuk mendukung? Salah satu upaya kami mendukung adalah tadi yang hampir semua para panelis bicara, local pride. Kalau kita lihat, terpaksa saya menyebutkan misalnya sebuah label, Uniqlo, mereka itu naik turun, dan mereka membuat pakaiannya di negara mana-mana, bukan di Jepang. Mereka tidak punya perajin, pasar mereka juga tenaga kerja mereka mahal, tapi apa yang mereka lakukan adalah keroyokan dengan para fashion designer, para fashion editor untuk melihat pasar, sehingga jadilah brand yang sekarang ada di 15 negara dengan 1.300 gerainya dan akan terus berkembang. Jadi APR itu ingin mengkampanyekan terus bersama-sama local pride. APR nggak bisa sendiri, nggak bisa jualan kalau kita nggak melakukan apa-apa. Dan juga melalui webinar seperti ini, kita juga sebentar lagi akan melaunching namanya Jakarta Fashion Hub di sekitar Tamrin Jakarta, di mana semua tempat itu akan menjadi melting point, tempat kumpul para fashion designer, para pelaku fashion Indonesia. Kita diskusi, sekali-sekali nanti kami akan undang, mudah-mudahan pemilik Uniqlo juga bisa hadir one day untuk diskusi bersama kita. Misalnya tadi problem dari MOQ gitu, gimana caranya local brand ini bisa disupport gitu. Misalnya garment manufacturing punya 100 line, ya, dibikinlah misalnya 2 line sampai 4 line buat benar-benar order yang kecil, di mana kita juga memang secara efisiensi pasti berkurang, tapi kita mensupport gitu bisnisnya. Atau mereka juga dapat order, tapi mereka juga punya banyak makluman kan Pak, maksudnya garment konveksi kecil, perlunya mereka mesti support gitu. Jadi ordernya diterima, tapi ya kita bisa kasih gitu ke mereka. Jadi intinya supaya mereka bertumbuh sama-sama, karena saat ini supaya roda perekonomian bergerak ya otomatis kita masih share gitu Pak, supaya kita semua sama-sama bisa bangkit gitu. Tapi saya benar-benar percaya, maksudnya Indonesian fashion is really good gitu. Produk kita tuh bagus, dan yang the good thing about Indonesian people itu we have the taste gitu. Kita bisa bikin barang bagus, kita punya taste-nya, so I'm sure gitu in the next 5 years local brand ini pasti benar-benar bisa berangkat gitu Pak. Tentunya juga mungkin pemerintah bisa bantu sih Pak gitu. Mungkin setelah ini kan ada sesi dengan pemerintah, gimana caranya ada relaksasi perizinan, terutama juga give us the stage gitu Pak, untuk connect dengan investor luar gitu, gimana caranya mereka bisa put money ke kita supaya kita bisa bertumbuh. Mungkin lebih ke situ sih kayaknya Pak ya. Oke. Kalau MOQ itu tadi Pak, memang saya dengar sejak tahun lalu bahwa Kementerian Perindustrian akan membuat semacam tempat singgah di mana di situ banyak pabrik-pabrik yang akan menyediakan
meteran-meteran yang kecil-kecil. Jadi di mana para fashion designer bisa, mudah-mudahan itu juga sekaligus menjawab Mbak Marji tadi. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan tahun ini lah. Betul. Itu tapi harus ada komitmen bersama kawan-kawan pelaku peranan dan pengaruh sustainability di dalam dunia fashion, termasuk di dunia fashion di Indonesia. Saya rasa perannya akan semakin besar. Dia nanya, sesuatu hal yang sangat-sangat sering dibicarakan dalam 5 tahun terakhir ini terutama ya. Dan saya rasa setelah pandemi ini akan jadi lebih berpengaruh lagi dan dalam artian dan juga lebih mendalam gitu. Karena saya melihat dan ini dibahas juga kemarin di majalah yang baru terbit, banyak yang memakai kata sustainability ini hanya sebagai sebatas marketing jargon. Padahal sebenarnya sustainability itu sangat kompleks sih, variabelnya banyak, itu dari hulu ke hilir. Tidak hanya memakai bahannya sustainable, fine, tapi bagaimana Anda men-treat workernya, kemudian limbahnya diapain, terus sampai sedetail tokonya dibikinnya pakai apa, gantungannya seperti apa, labelnya itu semua harus perhatiin gitu. Jadi saya rasa ini memang kompleks dan rumit dan emang banyak sekali bantuan juga dari luar juga. Tapi juga butuh education yang sangat-sangat mumpuni gitu. Jadi sustainability itu tidak hanya sebatas bahan, it's more than that gitu, it's beyond that gitu. Dan saya rasa nanti kedepannya ini akan semakin besar karena konsumen sendiri terutama di luar dan mungkin akan masuk ke sini juga, they demand transparency. Jadi mereka sangat ingin tahu benar-benar sebuah brand itu kalau dia pakai sustainability itu benar apa enggak gitu. Itu buat mereka itu sangat penting gitu. Saya kira benar bahwa yang namanya sustainability, apalagi sustainable fashion itu sangat panjang, baik human rights, baik workforce-nya, baik juga setelah penggunaannya, nanti kan apakah dibuang begitu saja, kemudian bagaimana bisa recycling. Jadi elemen ESG, environment, social, sama governance itu harus tinggi. Kalau untuk denim saya rasa juga ada challenge karena denim itu kan penggunaan airnya sangat banyak gitu, jadi mungkin di sana harus ada inovasi di mana ini tidak terlalu wasteful untuk penggunaan air sih. Memang kalau kita diskusi denim, banyak kawan-kawan juga bilang bahwa denim mungkin karena dia banyak bahan dari katun menggunakan air yang cukup banyak, sampai 10.000 liter. Jadi kalau satu truk air itu lewat, itulah mungkin satu truk setengah itulah satu jeans. Itu menurut ukuran PBB. Itulah satu jeans yang dibuat. Tetapi kan jeans itu menurut argumentasi kawan, jeans itu kan dipakai bisa sampai 10 tahun, 5 tahun daripada celana yang diganti-ganti. Tapi it's debatable. Saya kira para industri, para pelaku juga bersama-sama mengarah ke sana. Silakan Mas Ali, tadi saya bilang bisa. Silakan tadi pertanyaan saya bagaimana pelaku industri dan UMKM harus dilibatkan di masa yang sulit seperti ini. Kita nggak tahu sampai berapa lama. Silakan Mas Ali. Iya, baik Pak. Sebenarnya sih saya singkat saja. Ini ada beberapa pertanyaan memang yang sudah disampaikan ke saya sebelumnya, yaitu salah satunya adalah isu desainer membuat luxury produk untuk masker dan mungkin jaket dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau dibilang itu tidak sincere atau tidak ada empati dengan kondisi sekarang. Karena seperti produk luxury lainnya sekarang pun masih jalan, produk masker sendiri yang luxury itu akan menjadi lifestyle dan memang deserve atau berhak untuk dikasih kesempatan di pasar industri fashion. Memang sampai sekarang pun produk-produk yang luxury yang di dunia yang masih bisa survive, mereka juga masih jualan dan masih dipakai. Jadi itu beda fungsi dan beda target pasar sebenarnya mengenai masker yang luxury. Jadi saya setuju itu akan menjadi salah satu item luxury produk baru dan memang menurut saya pantas untuk dikasih tempat gitu. Pertanyaan kedua, sustainable fashion Pak Basri. Sustainable fashion itu bukan sekedar, memang panjang. Sustainable fashion itu bukan sekedar bahan natural dan lain-lain. Yang sustainable fashion itu erat sekali hubungannya dengan ethical fashion. Ethical fashion itu which is harus memperhatikan semua aspek dan semua hal, dan itu penting banget. Sebelum pandemi itu penting, setelah pandemi ini sustainable fashion itu akan lebih penting lagi karena sesuai dengan perubahan
tren atau perubahan gaya hidup. Setelah pandemi ini, gaya hidup orang akan lebih sederhana, tren pun juga akan lebih sederhana lagi dari sisi warna, cutting, dan lain-lain gitu. Jadi selama pandemi ini orang juga banyak berpikir yang akhirnya mungkin consumer bisa memutuskan kayaknya sustainable concept atau lifestyle itu akan menarik untuk dijalanin bagi mereka dan keluarganya juga gitu. Jadi bukan hanya pakaian aja, tapi lifestyle sustainable. Jadi memang kita secara pribadi memang care terhadap lingkungan di mana kita tinggal gitu, Pak. Terus dari sebelum pandemi pun kami Indonesia Fashion Chamber sebenarnya sudah aware banget bahwasannya nantinya atau selama COVID-19 ini kolaborasi atau gotong royong di sesama industri itu penting sekali. Jadi kami pun juga sudah mempunyai concrete plan yang rencananya akan kita launching di awal tahun yang dengan konsep kolaborasi antar pelaku industri. Seperti itu Pak Basri. Jadi saya dari Indonesia Fashion Chamber, para desainer masih sangat semangat karena dengan adanya COVID itu ada plusnya juga, tidak semuanya minus. Ada berita bagusnya juga, yaitu produk impor tersendat masuk ke dalam negeri. Dengan produk impor tersendat masuk ke dalam negeri, kami dikasih kesempatan untuk menguasai pasar dalam negeri. Betul. Jadi ini kami anggap juga sebagai kesempatan yang mana kami juga percaya kepada behavior consumer kalau terbiasa memakai produk lokal selama pandemi atau setelahnya nanti pun mereka akan terbiasa dan berlanjut gitu. Karena mereka mulai berpikir dan aware bahwasannya memakai produk dalam negeri itu penting. Seperti itu Pak, kurang lebih dari saya. Wah, concise, precise, dan memberi semangat nih. Pasti teman-teman kayak Delami, brand-brand besar itu jadi semangat. Saya yakin di antara kesulitan pasti ada kesempatan. Dan kalau dunia itu lagi pause, lagi berhenti, pasti ada restart. Jadi kita mestinya sama-sama memulainya. Betul banget, Pak. Pak Ali, pertanyaan dari saya, ini gimana ya situasi ini bisa dimanfaatkan bersama-sama, itu tadi kolektif action itu bareng-bareng dengan semua industri, termasuk IKM atau UMKM yang terlibat dalam fashion tech semua circle dalam tekstil ini bisa memanfaatkan peluang ya saat ini ya. Kira-kira apa Pak Ali yang bisa dilakukan oleh asosiasi seperti IFC ini atau mungkin kami saya Delami dan kawan-kawan di media maupun fashion designer? Bagaimana industri kecil ini bisa memanfaatkan situasi ini? Menurut saya ini industri kecil lah yang masih bisa bertahan Pak. Lebih banyak bisa bertahan dibanding yang sudah besar. Gitu karena besar itu memang tantangannya berat sekali gitu. Untuk yang industri besar itu memang sangat berat tantangannya masa pandemi ini karena benar-benar triple gitu kan. Tapi kalau industri kecil dan menengah itu masih ada diuntungkan, masih bisa bergerak dibanding industri yang sangat besar. Tentunya kalau ngomongin produk Pak, kalau ngomongin produk fashion gitu, jadi produk-produk ready to wear yang memang benar-benar nyaman dipakai karena kita tinggal masa pandemi ini kita tinggal di rumah jauh lebih banyak itu dibanding kebiasaan kita. Jadi produk yang sangat nyaman, yang representatif juga untuk meeting online seperti sekarang. Jadi produk yang tentunya saya sendiri sebagai desainer Viskos itu sangat memenuhi persyaratan untuk produk-produk yang nyaman dipakai di rumah. Tapi bukan baju-baju yang biasa bisa dipakai kebiasaannya, baju-baju yang representatif untuk bekerja online juga seperti itu Pak. Makasih banyak Pak Ali, inspiring dan memberi semangat. Banggalah kita memilih para panelis hari ini. Boleh ya, sebelum saya tutup, saya minta masing-masing panelis untuk memberi 1 poin saja untuk memberi semangat buat industri kita. Kita mulai dari Mbak Syarifah dulu. Setelah itu baru ke Mbak Marzi.
satu line, satu baris untuk sebagai bahan penutup yang bisa kita sampaikan. Karena hasil dari ini kami akan membawa ke webinar berikutnya. Silakan Mbak Syarifah. Dari aku tetap semangat aja melewati COVID-19 ini, semoga cepat berakhir, cepat pulih. Terima kasih Mbak Syarifah. Jangan lupa mampir ke Majalah Daily atau ke kami nanti kalau balik ke Jakarta. Kita ngopi-ngopi, pengen dengar semangat kamu. Bangga kita, anak Indonesia bekerja untuk label internasional. Mbak Marji, Terima one kasih. sentence. Ya dari saya ya. Iya, silakan. Mbak Marji. Iya. Positif dan stay fokus. Badai pasti berlalu ya, dan seperti kata Pak Basri tadi, setiap kali ada kesulitan pasti ada kesempatan, dan saya rasa di sini ada banyak sekali opportunity untuk para pemain lokal. Thank you, Mas Delami, Pak Norman. Ini Pak Norman, semangat kita Pak Norman dengar ada industri kayak begini. Silakan. Oh iya, ya mungkin kalau dari saya lebih ke believe that we can survive this, but we need Good. to adapt lah. Jadi lebih ke situ sih Pak, adaptasi. Adaptasi ya. Like it or not, ini harus kita lalui. Baik, Mas Diki, mahasiswa yang sebenarnya dosen. Iya Pak, tetap semangat khususnya untuk para student fashion dimanapun berada. Indonesia adalah negara yang kaya, dan juga untuk semua kita bangsa Indonesia, kembalilah cinta ke Indonesia dan gotong royong untuk saling membantu di masa pandemik ini, dan semoga pandemik ini semoga cepat berlalu. Baik, makasih. Mas Ali. Ya, pesan saya adalah kolaborasi adalah kunci keberhasilan kita untuk merebut pasar dalam negeri, dan jangan bilang saja kalau cinta produk, tapi buktikan kita memakai produk dalam negeri. Baik, terima kasih semua panelis. Sama dengan pandemi itu sendiri yang very highly unpredictable, transition ke depan juga diperkirakan juga susah di forecast. Yang pasti berkaitan semasa pandemik harus menunjukkan empathy. Dunia lagi resesi yang jelas, working from home itu perlu passion supaya ada semangat positifnya dan kita bisa berinspirasi. Tadi seperti yang para panelis bilang bahwa 1. Local pride, 2. Kolaborasi, 3. Never stop untuk menginspire semua orang, dan jangan hanya local pride tetapi tidak membeli produk Indonesia. Kita belajar banyak negara yang bisa survive, dan sekarang masuk ke G7 karena mereka setrika pun pada saat kuliah harus setrika merek lokal. Jadi para pelaku tekstil dan pakaian jadi Indonesia tidak punya alasan untuk tidak bangkit. Tidak punya alasan tidak menang dalam kompetisi yang semakin sensitif, semakin ketat. Jangan berhenti belajar, terus berekspresi, terus bereksplorasi. Perlu pula kolaborasi sepenuh hati, jangan curang. Jadi wholeheartedly kalau membentuk sebuah gotong royong dengan berbagai pelaku lain, dengan manta rata industri ini, mulai dari fashion designer, fashion editor, akademisi, dan lain-lain. Karena brand identity itu penting buat kita. Konsumen, pesan kita cuma satu, belilah produk Indonesia. Karena apapun yang kalian belanja itu juga ikut membangkitkan mereka-mereka yang ada di daerah. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan, dan saya kembalikan ke Sheila kira-kira para pemenang terhadap penanya yang mengusulkan, yang menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan atau salah ucap. Atas nama panelis kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, Mbak Margi, Mbak Syarifah, Mas Norman, Mas Vicky, dan Mas Ali. Atas nama saya Pacific Rayon, sekali lagi terima kasih. Guys, sampai jumpa. Oke teman-teman, itu dia konten YouTube saya kali ini. Isinya tentang webinar yang berkaitan dengan pembahasan industri fashion di era new normal COVID-19 ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan sekali lagi jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen di bagian bawah ini. Kasih komentar kira-kira kamu ingin meminta saya untuk membuat konten YouTube yang seperti apa. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya berikutnya.